Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang merupakan salah satu dari pondasi-pondasi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali dalam segmen pembahasan kaidah-kaidah fikih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita terkait kaidah-kaidah fikih, yang mana kita akan membahas satu kaidah besar yang diberi nama, kaidah tersebut adalah al-yaqinu la yazulu bisyak, yang artinya sebuah keyakinan atau keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Kaidah ini adalah kaidah besar karena dalam kaidah ini tercakup atau meliputi beberapa kaidah-kaidah kecil yang akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Adapun kaidah besar ini insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Pemirsa Ruas TV rahimakumullah, baiklah kita langsung lihat ke layar kaca kita ini ya. Kaidah-kaidah fikih ya, kaidah kita kali ini adalah yang berbunyi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan, atau yang bahasa Arabnya berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan ya dengan keraguan. Kaidah ini memiliki dasar ya, atau memiliki landasan, yaitu landasan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Yunus ayat ke-36. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan tidaklah kebanyakan dari mereka itu mengikuti melainkan hanyalah persangkaan-persangkaan belaka atau dugaan-dugaan belaka atau keraguan-keraguan belaka. Ya. Innadh-dhanna, sedangkan keraguan-keraguan itu tidak sedikit pun memberikan atau mencapai kepada kebenaran. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dugaan di sini adalah keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan itu sedikit pun tidak bisa mencapai kepada atau tidak memberikan tidak ya menghantarkan kepada kebenaran. Dari ayat inilah sehingga para ulama memberikan satu kaidah bahwasanya keraguan-keraguan itu
atau dugaan-dugaan belaka itu tidak bisa menghilangkan sesuatu yang telah diyakini. Ya, sesuatu yang telah diyakini yang merupakan satu keyakinan yang kuat itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan-raguan berdasarkan ayat yang kami bacakan tadi. Kemudian dalil yang lain adalah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Rawahu Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendapati pada perutnya sesuatu sehingga dia pun ya merasakan keraguan-raguan apakah ada sesuatu yang keluar dari dirinya atau tidak, maka kata Nabi, janganlah dia keluar membatalkan sholatnya atau meninggalkan masjid sampai dia mendengar suara atau mendapatkan baunya. Mendengarkan suara itu ketika apakah dia mendengar sesuatu yang keluar dari duburnya atau dia mencium bau yang keluar dari duburnya meskipun tidak terdengar suaranya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila seseorang itu sedang sholat lalu di perutnya itu ya terjadi sesuatu seolah-olah ada yang keluar yang tetapi dia merasakan ini hanyalah keraguan-raguan saja. Ya, keraguan-raguan, belum ada kejelasan yang pasti apakah ada yang keluar atau tidak. Ya, oleh karena itu kata Nabi untuk memastikannya itu bahwasanya seseorang itu batal sholatnya adalah ketika dia mendengar sesuatu yang keluar dari duburnya. Artinya kalau angin yang keluar dari duburnya itu, maka itulah yang disebut dengan yang membatalkan wudu. Ya, tapi kalau tidak ada angin yang dia dengar atau dia tidak mencium bau yang keluar dari duburnya itu, ya meskipun ya ketika dia tidak mendengar atau tidak mendapatkan baunya dari apa yang keluar dari dubur itu, maka dia tidak diperkenankan atau tidak boleh meninggalkan sholatnya atau membatalkan sholatnya. Dari sinilah sehingga para ulama mengambil dari hadis ini satu kaidah bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, jadi seseorang yang kata Nabi yang masih ragu-ragu yang mendapatkan sesuatu di perutnya itu dan dia ragu-ragu apakah ada yang keluar atau tidak ya dari duburnya itu, ya disebabkan proses yang ada di perutnya itu, maka janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar sesuatu yang keluar dari duburnya atau mencium baunya. Sehingga ulama pun memberikan kaidah bahwasanya keraguan-raguan itu tidak bisa menghilangkan atau menggugurkan sesuatu yang telah diyakini. Ya. Jadi hukum asalnya orang yang sholat itu adalah dia dalam keadaan suci, tidak ada hadas yang ada padanya. Adapun keraguan-raguan yang muncul setelah itu pada saat sholat, selama dia masih keraguan-raguan, ya belum sampai kepada tingkat keyakinan akan batalnya itu sholat atau batalnya itu wudu, maka dia tetap melanjutkan sholatnya sampai ada keyakinan yaitu dia mendengarkan suara yang keluar dari duburnya atau mencium baunya. Ketika itu jika dia mendapatkan salah satunya, maka itulah keyakinan. Ya, dengan adanya keyakinan itu maka bisa membatalkan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Tetapi kalau jika hanya sekedar keraguan-raguan saja, tidak mencium baunya atau tidak mendengar suaranya, hanya keraguan-raguan saja, ya seolah-olah ada yang keluar, tapi dua tadi tanda itu tidak ada dia temukan, maka dia tetap dalam keadaan suci. Ya, ada juga hadis yang lain ya
Ya, Imam Nawawi mengomentari hadis ini, ya, Imam Nawawi rahimahullah taala salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang merupakan salah satu dari pondasi-pondasi Islam. Ya, salah satu dari sumber dan pondasi-pondasi Islam, dan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah fikih. Ya, yaitu bahwasanya segala sesuatu, ya, berdasarkan kaidah ini, bahwasanya segala sesuatu yang telah dihukumi, ya, bahwasanya sesuatu itu tetap pada asalnya, ya, maka dia tidak bisa dihukumi berbeda sampai ada sesuatu keyakinan yang dihukumi bahwasanya asalnya itu sudah tidak lagi ada, ya. Tapi itu harus dilandasi dengan satu keyakinan, ya. Adapun keraguan yang datang setelah keyakinan itu ada, maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan, ya, menghilangkan satu keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Itulah pendapat dari Imam Nawawi, ya, ketika beliau menjelaskan hadis yang tadi kami bacakan, hadis riwayat Muslim itu, bahwasanya hadis ini menjadi salah satu hadis yang merupakan hadis tentang pondasi Islam. Yang kedua juga merupakan kaidah dari kaidah-kaidah fikih yang ada. Kemudian hadis yang lain, pemirsa sekalian, yang menunjukkan tentang kaidah ini, ya, atau yang dari hadis ini sehingga dibuatlah satu kaidah, al-yaqin la yazulu bisyak. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zaid, ya, sahabat Nabi berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati qala la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Ini hadis mirip-mirip dengan hadis yang kami bacakan sebelumnya. Abdullah bin Zaid berkata, ya, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang itu mendapati sesuatu pada perutnya, ya, apakah ada yang keluar atau tidak, ya, apakah salat wudunya batal atau tidak, ya, karena mendapatkan di perutnya itu, ya, barangkali bunyi perutnya, ya, bergerak, misalnya ada bagian dalamnya bergerak, sehingga dia pun ragu-ragu apakah ada yang keluar atau tidak, yang merupakan pembatal salah satu pembatal wudu, yaitu berupa angin. Maka Nabi pun memberikan arahan kepadanya, la yansarif, janganlah dia meninggalkan salatnya, janganlah dia membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara yang keluar dari duburnya atau mencium baunya. Ya. Jadi ini hadis juga yang merupakan dalil adanya kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan, hanya adanya keraguan yang muncul setelahnya. Kemudian yang berikutnya, pemirsa sekalian, hadis tentang dalil daripada kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba' falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiban lisyaitan. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian ragu, ya, dalam sholatnya, sehingga dia tidak mengetahui apakah dia sholat 3 rakaat atau sudah 4 rakaat,
maka hendaklah dia menghilangkan keraguan-raguan. Jadi yang keraguan-raguan dihilangkan, dan hendaklah dia memilih sesuatu apa yang dia yakini. Kemudian setelah itu dia sujud 2 kali sujud, ya, yang disebut dengan sujud sahwi, ya, qabla an yusallima, sebelum salam. Fa in kana shalla, jika sekiranya dia sudah salat sebanyak 5 rakaat misalnya, ya, sebanyak 5 rakaat, maka sujud sahwinya itulah yang akan membuat salatnya menjadi genap. Karena 5 rakaat itu ganjil, maka dengan sujudnya itulah akan menambal sehingga salat ganjilnya itu menjadi genap. Wa in kana shalla itmaman, dan jika dia salat secara sempurna, yaitu 4 rakaat, ya, kanata targhiban li syaitan, maka dua kali sujud itu yang disebut dengan sahwi itu adalah targhiban li syaitan, yaitu seolah-olah kedua sujud itu telah memberikan artinya kehinaan bagi syaitan, memberikan kehinaan bagi syaitan, ya, karena tentu syaitan akan merasa hina tatkala ada hamba yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sujud sahwi 2 kali itu merupakan bentuk kehinaan bagi syaitan, atau bentuk, ya, yang menyebabkan syaitan menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya daripada hadis ini, pemirsa Ruas TV sekalian, para ulama, ya, menjadikan ini hadis sebagai landasan untuk membuat satu kaidah fikih, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, ya. Sebagaimana yang ada pada hadis ini, kata Nabi, jika seseorang itu ragu apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hilangkan keraguan-raguan, yaitu pilih yang yakin, ya, yang yakin itu rakaat yang ketiga. Antara rakaat dan ketiga dan keempat, ketika ragu-ragu, maka dipilih rakaat yang ketiga, karena rakaat yang ketiga ini tentu sesuatu yang diyakini. Adapun rakaat yang keempat itu masih bersifat ragu-ragu, ya. Jadi sekali lagi, ya, ini satu kaidah dari Nabi, ya, hadis ini, sehingga ulama pun membuat satu kaidah berdasarkan hadis ini. Kemudian yang terakhir, yaitu hadis tentang dalil dari Rasulullah SAW yang diambil darinya kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, ya, semoga Allah meridai beliau, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sa'a ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla aw am isnataini falyabni ala wahida fa illam yatayaqqan shalla isnataini am salasan falyabni ala isnatain fa illam yadri asalasan shalla am arba'an falyabni ala salas wal yasjud sajadataini qabla an yusallim. Ya, dari Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridai beliau, berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian lupa dalam sholatnya sehingga dia tidak mengetahui apakah ini adalah rakaat yang kedua, atau apakah dia sudah melaksanakan rakaat yang pertama, atau sudah melaksanakan rakaat yang kedua, maka hendaklah dia memilih rakaat yang bahwasanya dia berada pada rakaat yang pertama. Fa illam yatayaqqan, ya, dan jika dia tidak punya keyakinan apakah dia sholat sudah 2 rakaat atau sudah 3 rakaat sholat yang dia kerjakan, maka hendaklah dia memilih rakaat yang bahwasanya dia telah menyelesaikan rakaat yang kedua. Fa illam yadri, dan jika dia tidak mengetahui apakah dia telah melaksanakan sholat yang ketiga rakaatnya atau sudah keempat rakaatnya, maka dia hendaklah memilih bahwasanya dia telah melaksanakan sholat yang ketiga rakaat, ya. Jadi dia memilih. Jadi kalau bimbang misalnya apakah ini rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua, maka dia pilih rakaat yang pertama.
Ya, karena rakaat yang pertama itu sudah tentu sesuatu yang diyakini, adapun rakaat yang kedua itu masih 50-50, masih ada keraguan-keraguan apakah di rakaat pertama atau rakaat yang kedua. Begitu juga ketika seorang sholat berada pada rakaat yang kedua atau yang ketiga, maka dia memilih rakaat yang kedua. Dia hilangkan rakaat yang ketiga dan justru dia memilih rakaat yang kedua, bahwasanya dia sedang berada pada rakaat yang kedua, karena itulah sesuatu yang diyakini. Adapun rakaat yang ketiga itu hanyalah masih ada keraguan-keraguan di dalamnya. Begitu juga ketika seorang berada pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, dia bingung. Saya ini sedang sholat ya, anggaplah seorang sudah sholat, apakah ini sedang rakaat, dalam hatinya apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, ketiga atau keempat, dia tidak bisa memutuskan ya. Artinya bersifat 50-50 di situ ya, tidak ada dugaan yang kuat ya, yang ada justru 50-50, yaitu dugaan yang sama-sama ada ya. Oleh karena itu dia hendaklah memilih sesuatu yang jelas atau yang sudah yakin, yaitu rakaat yang ketiga, karena rakaat yang ketiga sudah pasti. Adapun rakaat keempat itu masih bersifat raguan ya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan ya. Kemudian dalil akli ya, dalil secara akal sehat tentang kaidah ini adalah bahwasanya yakin itu lebih kuat daripada keyakinan, itu lebih kuat daripada keraguan-raguan. Itu sudah jelas ya, secara akal ya pasti akan berbeda antara keyakinan dengan keraguan-raguan, karena keyakinan itu satu tingkat yang lebih tinggi, yang lebih kuat daripada keraguan-raguan. Keyakinan itu sudah sampai pada kalau kita persentasekan bolehlah 100% ya, itu keyakinan, atau 90 lebih, itu sudah keyakinan ya. Adapun yang keraguan-raguan itu 50% ya, 50% benar, 50% salah, yang disebut dengan 50-50. Itu namanya raguan. Oleh karena itulah sehingga keyakinan itu sesuatu yang dibangun di atas keyakinan, sekali lagi tidak bisa dihilangkan, digugurkan hanya adanya keraguan-raguan yang datang setelahnya. Baiklah, kita sekarang beralih kepada makna kaidah. Apa makna kaidah daripada makna kaidah dari kaidah yang sedang kita pelajari ini? Secara bahasa, keyakinan itu secara bahasa adalah tuma'ninatul qalb, yaitu ketenangan hati terhadap sesuatu. Ya, jika kita sudah merasa tenang terhadap hakikat sesuatu itu, itulah satu keyakinan. Ya, sedangkan keraguan-raguan itu adalah ya ketidakyakinan ya, atau kebimbangan atau ketidakjelasan ya antara salah satunya, sehingga tidak bisa kita memilih mana yang lebih kuat ya, mana yang lebih benar dari apa yang kita hadapi dari dua permasalahan tersebut. Ya, itu yang disebut dengan keraguan-raguan. Kemudian apa makna kaidah ini secara terminologi fikih adalah sesungguhnya urusan yang telah jelas ketetapannya berdasarkan satu dalil ya, sudah jelas ya, sudah diyakini kebenarannya berdasarkan suatu dalil ya, maka tidak bisa dihilangkan ya, tidak bisa digugurkan atau dihilangkan kecuali dengan dalil yang jelas juga, kecuali dengan dalil atau argumen yang kuat juga. Jadi harus sama-sama kuat ya. Jika yang datang setelahnya itu adalah satu dalil yang tidak kuat ya, atau argumen yang tidak kuat, maka tidak bisa menghilangkan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan argumen atau dalil yang kuat itu. Oleh karenanya, sesuatu yang sudah diyakini ketetapannya berdasarkan dalil yang kuat, dalil yang pasti, yang qat'i, maka tidak bisa dihukumi bahwasanya sesuatu itu gugur atau hilang keberadaannya hanya karena adanya raguan. Maka itu tidak bisa
dihilangkan dengan adanya keraguan. Demikian pula ya sesuatu yang yakin ya bahwasanya yang yakin itu ya betul-betul sesuatu yang tidak ada ya, maka tidak bisa dihukumi sesuatu itu ada hanya karena adanya ragu-raguan. Ya, jadi kembali kepada hukum asalnya. Kalau asalnya itu adalah sesuatu itu telah diyakinin bahwasanya itu tidak ada, ya, belum ditetapkan berdasarkan dalil yang kuat, ya, maka sesuatu itu tidak bisa dihukumi bahwasanya dia adalah sesuatu yang ada kecuali hanya karena adanya keraguan. Insyaallah kita akan berikan contohnya agar lebih jelas lagi tentang aplikasi penerapan daripada kaidah-kaidah atau daripada kaidah ini. Kenapa? Li'anna syakka, karena keraguan-raguan itu lebih lemah. Karena keraguan-raguan itu lebih lemah daripada keyakinan. Ya, oleh karena itu sehingga keraguan-raguan itu tidak bisa ya mengalahkan sesuatu yang telah diyakini, baik dalam penetapannya atau dalam peniadaannya. Jadi baik dalam penetapannya atau dalam peniadaannya, bahwasanya apabila dia sesuatu yang sudah ditetapkan dengan keyakinan atau ditiadakan dengan keyakinan, maka jika datang setelahnya keraguan-raguan, maka keraguan-raguan itu karena dia lemah, maka tidak bisa mengalahkan sesuatu yang telah ditetapkan secara yakin. Ya. Bagaimana kedudukan kaidah ini? Para ulama menyebutkan bahwasanya kaidah ini al-yaqinu la yazulu bisyak, itu masuk pada semua bab-bab fikih. Jadi semua bab-bab fikih, termasuk dalam khususnya dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, ya, muamalah yaitu seperti jual beli, tentang pernikahan, ya, dan yang lainnya, maka kaidah ini masuk semua pada bab-bab fikih. Ibadah yaitu tentang masalah salat, taharah, salat, zakat, puasa, haji, ya, dan yang lainnya masalah muamalah, jual beli, sewa menyewa, termasuk juga dalam dalam urusan perkawinan dan yang semisalnya. Ya, bahkan para ulama mengatakan ya permasalahan-permasalahan yang ada yang masuk dalam kaidah-kaidah fikih ini mencapai sampai 3/4 ya pembahasan dalam fikih, atau lebih dari 3/4. Berarti 3/4 itu ya 3/4 fikih itu adalah pembahasan kaidah-kaidah ini. Ya, jadi kaidah-kaidah, jadi masalah fikih itu ya 3/4 diambil oleh pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah kaidah fikih ini, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Oleh karena itulah sehingga pembahasan tentang al-yaqin la yazulu bisyak dengan berbagai kaidah-kaidah turunannya yang akan kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya itu, ini sangat penting untuk kita ketahui, karena dia masuk pada semua bab-bab fikih, bahkan sampai sampai 3/4 ya permasalahan fikih ya tercakup pada kaidah ini, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak dengan kaidah-kaidah turunan lainnya. Baiklah pemirsa, kita beralih kepada contoh-contoh kaidah. Ya. Apa contoh-contoh penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang pertama adalah seseorang yang telah yakin bahwa dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan sudah berwudu atau bertoharo. Maka apabila dia ragu-ragu setelah itu, ya, setelah beberapa saat timbul keraguan-raguan, apakah dia telah berhadas atau tidak? Ya, tapi dia telah yakin
sebelumnya bahwasanya dia sudah berwudu, telah bersuci. Kemudian beberapa saat kemudian atau berapa lama kemudian timbul keraguan-raguan, apakah saya ini berhadas atau tidak? Ya, berhadas seperti misalnya buang air, buang angin, ya, misalnya tertidur pulas, ya, maka itu termasuk hadas. Tapi dia ragu-ragu, apakah saya ini habis buang angin atau tidak? Apakah saya ini habis buang air kecil atau tidak? Apakah saya habis buang air besar atau tidak? Apakah saya habis tertidur pulas atau tidak? Ya, ini namanya keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan. Ya. Kemudian maka dia dianggap tetap dalam keadaan suci atau dalam keadaan bertoharo. Ya, jadi keraguan-raguan yang muncul setelahnya itu, setelah adanya keyakinan itu bahwasanya dia suci itu, maka keraguan-raguan ini pun tidak dianggap ada, tidak bisa mengalahkan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama atau sebagai mayoritas para ulama, kecuali Imam Malik. Ya, kecuali Imam Malik, ya, beliau mengatakan siapa yang ragu tentang taharanya, artinya ragu tentang taharanya, artinya apakah saya ini batal wuduku atau tidak? Apakah batal wuduku atau tidak? Itu ragu-ragu ini. Ya, ini maka menurut Imam Malik, beliau mengatakan siapa yang ragu tentang taharahnya, ya, tentang wudunya itu apakah batal atau tidak, ya, maka dia wajib berwudu. Berwudu. Karena berdasarkan kaidah keraguan pada syarat mencegah adanya sesuatu yang dipersyaratkan. Artinya tidak ada sesuatu yang dipersyaratkan itu ada jika adanya keraguan-raguan yang ada pada syarat ibadah tersebut. Ya, jadi syarat ibadah, contohnya anggaplah syarat sah solat, ya. Syarat sah solat itu adalah wudu, harus berwudu. Kemudian apabila seseorang itu sudah berwudu, kemudian beberapa saat kemudian dia ragu-ragu apakah wudunya batal atau tidak. Ya, apakah wudunya batal atau tidak? Kalau menurut jumhur ulama di sini adalah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lainnya, maka dikatakan bahwasanya dia tetap dalam keadaan suci. Karena apa? Dia yakin sebelumnya dia telah berwudu, telah bersuci. Lalu muncul beberapa saat kemudian dia ragu-ragu apakah dia sudah terkena hadas atau berhadas atau tidak. Ya, adapun menurut Imam Malik, maka dia dianggap berhadas. Oleh karena itu dia harus berwudu kembali. Karena Imam Malik berargumen dengan kaidah keraguan pada syarat, ya, mencegah adanya atau menghalangi adanya sesuatu yang dipersyaratkan. Artinya sesuatu yang dipersyaratkan itu tidak bisa ada, ya, atau tidak sah jika ragu-ragu terhadap syarat yang dia hadapi. Ya, seperti tadi dia ragu-ragu apakah wudunya batal atau tidak. Sedangkan wudu itu adalah syarat sahnya salat. Oleh karena itu tidak jadi salatnya tidak sah kalau wudunya itu masih dalam keadaan yang ragu-ragu, yaitu antara batal atau tidak. Berarti ada keraguan-raguan. Ya, tapi pendapat yang mayoritas mengatakan wudunya tetap tidak batal, karena tadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya adanya keraguan. Ya. Ya, di sini disebutkan, ya, bersuci itu adalah syarat sahnya salat. Ya, jadi berwudu itu salah satu syarat sahnya salat, atau dalam keadaan suci itu merupakan syarat sahnya salat. Ya. Maka keraguan-raguan terhadap seseorang yang ragu-ragu terhadap toharohnya itu, maka keraguan-raguan itulah yang terhalanginya salat itu menjadi sah. Artinya salat itu tidak bisa sah jika ada keraguan-raguan terhadap toharoh. Ya.
Ya. Wa hamala al ahadis al warida alal mutalabbis bis salati fi'lan. Ya. Dan membawa hadis-hadis yang ada itu, ya, yang merupakan dalil dari kaidah yang tadi kita bahas, ya, al yakin la yazulu bisyak, itu hanya bagi orang yang sedang sholat saja. Itu ini Imam Malik, ya. Imam Malik membawa hadis-hadis yang tadi kami bacakan itu, ya, ada kurang lebih 3 hadis, ya. Itu hanya membahas tentang orang yang sedang sholat. Artinya orang yang sedang sholat lalu muncul tadi keraguan-raguan apakah sholatnya batal atau tidak karena ada sesuatu di perutnya yang berbunyi, maka kata Nabi jangan dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suara yang keluar dari duburnya atau mencium baunya. Itu yang Imam Malik maksudkan. Itu hanya khusus bagi orang yang sedang sholat saja. Adapun orang yang belum sholat lalu dia ragu terhadap toharonya, kesuciannya, wudunya misalnya, ragu terhadap wudunya, keberadaan wudunya, maka dia wajib berwudu, ya, wajib berwudu, ya, berdasarkan tadi kaidah yang dibacakan, asyakku fi syarti mani min tarattubil masyrut. Maksudnya keraguan-raguan pada syarat itu mencegah, ya, diperbolehkannya sahnya sesuatu yang dipersyaratkan tersebut. Ya, itu pandangan daripada Imam Malik. Adapun pandangan dari jumhur ulama ini bersifat umum. Apakah keraguan-raguan itu muncul pada saat sholat atau keraguan-raguan itu muncul di luar sholat? Ya, jadi bersifat kaidah ini bersifat umum, bukan hanya pada ketika dalam keadaan sholat saja. Ya, jadi insya Allah yang lebih kuat tentu adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya siapa yang ragu-ragu, namun ragu-ragunya itu datang kemudian setelah sebelumnya dia yakin bahwasanya dia telah berwudu, dari anggaplah misalnya sebagai contoh aplikatifnya, misalnya ada seorang yang berwudu dari rumahnya, ya, dia berwudu dari rumahnya dengan wudu yang sempurna, lalu dia pergi ke kantor. Lalu ketika di kantor dia ingin melaksanakan sholat duha, anggaplah misalnya jam 10 atau jam 9. Lalu dia muncul keraguan-raguan, apakah wuduku ini batal atau tidak? Batal atau tidak? Apakah tadi saya sudah buang angin di jalan atau tidak? Ini keraguan-raguan. Maka berdasarkan jumhur ulama, tinggalkan itu keraguan-raguan, ya. Tinggalkan itu keraguan-raguan dan kembali kepada keyakinan yang sebelumnya, yaitu apa? Dia dalam keadaan sudah bersuci, ya, sudah berwudu. Oleh karena itu dia tidak harus mengulangi wudunya, langsung saja melaksanakan sholat duha. Tapi kalau berdasarkan pendapat Imam Malik tidak, ya, karena ada keraguan-raguan dan keraguan itu muncul di luar sholat, artinya belum melaksanakan sholat, maka dia harus berwudu kembali, kembali. Karena apa? Karena keraguan-raguan dalam melaksanakan syarat sahnya sholat, dan wudu adalah merupakan syarat sahnya sholat, maka sholat itu tidak sah dilaksanakan jika ada keraguan-raguan pada toharo yang dia hadapi atau yang dia alami tentang kesuciannya, itu ada keraguan-raguan padanya. Ya. Baiklah, kita kembali atau kita beralih kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, pemirsa Ruas TV rahimakumullah, yang berkaitan dengan atau aplikatif daripada kaidah al-yakin la yazulu bisyak, ya, sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan-raguan yang datang setelahnya, yaitu apabila telah jelas utang yang ada pada seseorang. Artinya seorang itu yakin dia punya utang pada orang lain, lalu dia ragu-ragu pada pelunasan utangnya, ya, kemudian di kemudian hari dia ragu-ragu, ya, apakah utangnya itu sudah dia bayar atau belum. Jadi ragu-ragu. Tapi kalau dia punya utang, dia yakin dia punya utang. Anggaplah utang misalnya 1 juta, dia yakin, ya, tanggal sekian dia berutang. Tapi pelunasan utangnya itu dia ragu-ragu. Ya, dia ragu-ragu apakah sudah melunasi atau belum, apakah sudah membayar utangnya atau belum ke orang lain itu.
maka dia dihukumi tetap dianggap masih memiliki hutang. Ya, maka dalam kaidah dia tetap dianggap masih memiliki utang atau belum melunasi utangnya. Kenapa? Karena berdasarkan kaidah tadi yang kita bacakan, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya adanya keraguan-raguan yang ada. Jadi pelunasan utang itu adalah sesuatu yang masih ragu-ragu, 50-50, apakah dia melunasi atau belum. Sedangkan dia punya utangnya itu benar-benar ada. Karena apa? Karena dia yakin, ya, tentang jumlah utangnya, tentang siapa yang memberikan utang misalnya, tentang jumlahnya misalnya, atau waktunya. Dia yakin, seyakin-yakinnya, 100% dia yakin punya utang, tetapi melunasi utangnya itu dia ragu-ragu. Ya, apakah dia sudah melunasi atau belum? Maka dalam kaidah dia tetap dihukumi belum melunasi utangnya atau belum membayar utangnya. Karena apa? Pelunasan utang itu masih bersifat ragu-ragu, sedangkan utangnya itu yang ada padanya itu sesuatu yang sudah yakin, yang tidak bisa dihilangkan hanya adanya keraguan-raguan. Contoh yang ketiga, pemirsa sekalian, adalah apabila telah terjadi akad nikah yang sah, ya, terpenuhi syarat-syarat akad nikah antara laki-laki dan perempuan, lalu terjadi keraguan-raguan dalam perceraian, ya, kemudian terjadi keraguan-raguan dalam, artinya apakah mereka ini pernah cerai atau ya pernah mengeluarkan kata-kata talak misalnya atau tidak, ya, itu namanya keraguan-raguan antara pernah mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya atau tidak. Ini namanya keraguan-raguan, ya, atau sebaliknya istri yang meminta cerai atau menggugat cerai kepada suaminya, yang disebut dengan khulu. Tapi ini ragu-ragu, 50-50, tidak dibangun di atas keyakinan yang kuat. Ya, sedangkan pernikahan mereka itu dibangun di atas nikah yang kuat. Ya, karena apa? Karena ada saksinya, dia yakin ada, ketika itu ada saksinya, kemudian ada aktenya, ada surat nikahnya. Ya, dan dia yakin. Kemudian beberapa tahun kemudian muncul keraguan-raguan, apakah pernah satu saat suami mengucapkan kata-kata cerai atau tidak, atau apakah pernah istri satu saat pernah meminta cerai dari suami, lalu suaminya menyetujui gugatan cerai itu. Ini namanya muncul keraguan-raguan, ya, yang berupa perceraian itu, ya, maka nikahnya dianggap tetap lanjut atau tidak putus, ya. Jadi nikahnya itu tetap dikatakan tidak putus atau tetap lanjut, ya, tetap sah, tetap lanjut, dan dianggap tidak ada perceraian. Dianggap tidak ada perceraian karena perceraian itu muncul dibangun hanya berdasarkan keraguan-raguan saja atau duga-dugaan yang sangat lemah, bukan dibangun di atas keyakinan yang kuat. Karena keraguan yang datang setelah adanya keyakinan itu maka harus dihilangkan, yaitu hanyalah boleh dikatakan sebagai was-was syaitan, ya, hanya godaan-godaan syaitan saja yang memberikan keraguan-raguan. Jadi tinggalkan itu keraguan-raguan dan kembali kepada hukum asalnya, itu keyakinan bahwasanya Anda dengan istri Anda itu sedang betul-betul telah menikah dan itu sudah ada buktinya. Maka jika ada was-was syaitan yang memberikan keraguan-raguan, oh Anda ini sudah pernah menceraikan istri Anda, atau Anda pernah mengucapkan kata-kata talak misalnya, atau istri Anda pernah meminta cerai lalu Anda menyetujui, ini namanya was-was syaitan atau disebut dengan keraguan-raguan, ya, yang tidak dibangun di atas keyakinan. Oleh karena itu tinggalkan ini, buang keraguan-raguan ini dan kembali kepada asalnya, yaitu keyakinan bahwasanya Anda benar-benar telah menikah dengan nikah yang sah. Ya, karena ini berdasarkan satu hadis, ya, kaidah yang kita bacakan tadi, al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya adanya keraguan-raguan yang muncul. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, pemirsa sekalian, sebenarnya masih ada lagi contoh-contoh yang lainnya, hanya saja kami hanya menyebutkan 4 saja, ya, tentang contoh dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, contoh yang keempat ini adalah para ulama menetapkan bahwa tidak boleh menjual barang ribawi, ya, barang ribawi atau komoditas ribawi tanpa takaran atau timbangan yang tidak jelas. Ya,
ya, tanpa yang disebut dengan jual beli secara tumpukan, ya. Ya, ada namanya menjual beli bahan pokok secara tumpukan, misalnya beras ditumpuk saja, tidak ditakar atau ditimbang, atau menjual gandum misalnya secara tumpukan tidak ditimbang, atau menjual kurma. Jadi gandum, kurma, ya, yang sejenisnya merupakan makan pokok itu, ini digolongkan dengan komoditas ribawi namanya. Artinya harus dijual sama, ya, beras dengan beras itu harus dijual sama takarannya, tidak boleh ada yang lebih, ya. Ini yang disebut dengan komoditas ribawi, ya, barang-barang yang masuk dalam jenis ribawi yang harus sama timbangannya atau takarannya agar tidak terjadi riba. Oleh karena itulah para ulama menetapkan bahwasanya tidak boleh menjual barang jenis ribawi, ya, seperti beras, ya, beras atau gandum atau makanan pokok, kurma misalnya juga, itu tidak boleh dijual secara tumpukan. Karena menjual barang tersebut, ya, anggaplah beras misalnya secara tumpukan, ya, ditumpuk saja begitu, itu tidak jelas takarannya, ya, tidak jelas takarannya, ya. Artinya sama-sama, ya, anggaplah misalnya ada tumpukan, ya, tumpukan beras, ya, dari asal mana misalnya dijual dengan tumpukan dari beras yang asalnya dari daerah mana. Akhirnya anggaplah dari daerah yang berbeda, ya, tapi semuanya sama-sama tumpukan, ya, bukan berdasarkan timbangan atau takaran yang jelas. Maka ini tidak dibenarkan, ya. Maka ini tidak dibenarkan masuk dalam kategori riba namanya, riba fadl, yaitu adanya kelebihan, ya, kelebihan takaran. Karena dijualnya secara tumpukan. Tumpukan tentu kan tidak diketahui itu apakah sekian beratnya, sekian liter timbangannya, berapa kilogram timbangannya kan tidak jelas karena dia setumpukan, ya. Ini tanpa tanya yang tidak jelas, ya. Para ulama menetapkan bahwa tidak boleh menjual barang ribawi tanpa takaran atau timbangannya tidak jelas. Jadi tumpukan itulah menjual sesuatu yang tidak jelas timbangannya atau takarannya. Meskipun barangnya jelas, tapi timbangan atau takaran tidak jelas berapa liter jumlahnya. Ya, itu maksudnya di sini adalah barter, ya, menjual secara barter, barter, ya, antara beras dengan beras misalnya, antara gandum juga dengan gandum dengan gandum misalnya, ya. Karena persamaan takaran atau timbangan dalam jual beli barang ribawi seperti beras misalnya, gandum atau kurma adalah syarat yang harus ada. Jadi misalnya ada dua ini mau ditukarkan, ya, anggaplah satu berasnya dari Sulawesi, satunya dari Sumatera misalnya, tapi kedua-duanya ini dalam bentuk tumpukan, bukan dalam bentuk liter, ya, takaran liter atau takaran timbangan kilogram itu atau gram. Ya, jadi persamaannya ini susah untuk menyamakan apakah sama timbangannya, itu susah. Dan persamaan takaran atau timbangan dalam membarter ini beras dengan beras, ya, kurma dengan kurma itu harus ada. Persamaan itu harus ada, harus sama, ya, maksudnya harus sama timbangannya, harus sama ukurannya, ya, tidak boleh ada yang lebih salah satunya, ya, timbangannya. Sedangkan persamaan atau timbangan atau takaran pada jual beli barang secara tumpukan, ya, adalah tidak jelas atau adanya keraguan-raguan, tidak jelas persamaannya, maka timbullah ketidakjelasan atau keraguan-raguan, apakah sama atau tidak ini timbangannya ini, dua barang yang mau dibarter ini, ya, dua tumpukan beras ini mau dibarter apakah sama atau tidak. Maka inilah muncullah keraguan-raguan, ketidakpastian atau ketidakjelasan karena tidak ada kesamaan tadi itu, sehingga jual beli tersebut tidak sah, ya, sehingga jual beli tersebut tidak sah, ya. Itu kembali kepada kaidah kita, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Iya, jadi menjual barang ribawi itu harus diyakini
ya harus diyakini bahwasanya harus sama timbangannya baru selamat daripada praktek riba, ya, karena sama-sama komunitas ribawi, ya, seperti tadi saya katakan, beras dengan beras harus sama timbangannya, ukurannya, gramnya. Misalnya dari Sumatera misalnya 5 kilo, maka dari Sulawesi juga harus sama-sama 5 kilo. Sedangkan menjual, membarternya ini secara tumpukan, ya, maka itu akan memunculkan keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan inilah sehingga menghalangi sahnya jual beli tersebut. Karena keraguan-raguan ini tidak bisa menghilangkan satu keyakinan bahwasanya menjual barang ribawi harus berdasarkan keyakinan yang jelas, harus sama timbangannya, itulah keyakinan. Adapun menjual barang ribawi secara tumpukan itu adalah menjual sesuatu yang ragu-ragu, ya, tidak jelas ukuran dan timbangannya, maka jual beli itu dianggap tidak sah, ya. Jadi kesimpulannya adalah harus menjual barang ribawi tersebut secara barter tadi itu dengan ukuran yang jelas, ya. Misalnya sama-sama 5 kg, sama-sama maksudnya 10 liter misalnya. Selama dia beras harus sama ukuran dan timbangannya, dan juga harus dibayar secara kontan. Artinya harus diserahkan pada saat akad berlangsung. Ya, demikianlah pemirsa sekalian, ya, pembahasan kita terkait kaidah yang besar ini, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak, ya, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan raguan, ya. Dengan pembahasan ini kami berharap para pemirsa sekalian Ruas TV bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah dalam masalah ibadah, salat, taharah, puasa, zakat, haji, atau masalah muamalah tadi, pernikahan, jual beli, dan yang selainnya, agar segala ibadah, muamalah yang kita kerjakan itu mendapat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun kaidah-kaidah turunan dari kaidah ini itu banyak, ya, insyaallah akan secara berseri kita akan jelaskan satu persatu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Yang benar tentunya datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, yang keliru, ya, dari kami pribadi, dari kekurangan ilmu kami, godaan syaitan yang terkutuk, atau dari hawa nafsu kami. Kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami mohon maaf kepada para pemirsa sekalian atas segala kekurangannya. Dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam segmen yang sama, kaidah-kaidah fikih. Baiklah, untuk kesempurnaan majelis kita ini kami akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.